perjanjian dalam Islam dan hukum perdata. Yang pertama ada makna perjanjian, yang kedua syarat sah perjanjian kerja, yang ketiga pengelompokan perjanjian kerja, yang keempat unsur-unsur dalam perjanjian kerja, dan yang terakhir adalah berakhirnya perjanjian kerja. Makna perjanjian. Perjanjian menurut hukum Islam. Perjanjian kerja dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ijarah, artinya upah, sewa, jasa atau imbalan, dan juga kontrak. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadu, yaitu ganti. Dalam arti luas, ijarah adalah suatu akad yang berisi tentang penukaran manfaat sesuatu dengan cara memberi imbalan dalam jumlah tertentu, yang dalam hal ini dapat dikategorikan dalam perjanjian atau kontrak kerja. Berdasarkan pasal 1601A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu dan melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Sedangkan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 14, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Kemudian ada dasar hukum perjanjian atau kontrak kerja ataupun al-ijarah. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran. Pada Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 dijelaskan, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan kebahagiaan mereka atas sebagian yang lain seberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kemudian juga ada surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga ada dasar ijma', kesepakatan ulama fuqaha. Dalam hal ini memperbolehkan untuk melangsungkan ijarah atau kontrak kerja, seperti mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa boleh melakukan kontrak kerja asal orang yang melakukan akad sudah mencapai usia balik dan adanya kerelaan untuk melakukan akad ijarah dengan jalan yang baik. Kemudian mazhab Syafi'i dan Hambali memperbolehkan kontrak kerja asal sudah memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu orang yang akan melakukan kontrak kerja harus berakal sehingga dapat melakukan kontrak kerja dengan baik. Kemudian yang kedua adalah dasar dari al-hadis. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi menjelaskan bahwa berikanlah upah kerja sebelum keringatnya kering, dan beritahukanlah upahnya sewaktu ia masih bekerja. Syarat sah perjanjian kerja. Menurut pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, syarat sah perjanjian meliputi yaitu 1. Kesepakatan kedua belah pihak, 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, 4.
keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah pengelompokan perjanjian kerja. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan bentuk perjanjian kerja. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perjanjian kerja secara tertulis, ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Yang kedua yaitu perjanjian kerja secara lisan, ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau dengan cukup kesepakatan antara para pihak. Selanjutnya, pengelompokan berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja. Yang pertama ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, yaitu perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerja tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, yaitu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha di mana jangka waktu yang ditentukan tidak ditentukan, baik dalam perjanjian, undang-undang, kebiasaan, atau terjadi secara hukum karena pelanggaran pengusaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya adalah pengelompokannya berdasarkan status perjanjian kerja, yaitu yang pertama perjanjian kerja tidak tetap, yaitu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dengan suatu pekerja tertentu yang berubah-ubah dalam hal pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran. Yang kedua yaitu perjanjian kerja tetap, yaitu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu di mana pekerja menerima upah tanpa ada pembatasan waktu tertentu karena jenis pekerjaannya menjadi bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan, bersifat terus-menerus dan tidak terputus-putus. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam pekerjaan. Yang pertama yaitu adanya unsur pekerjaan. Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan atau objek perjanjian. Pekerja tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja atau hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Yang kedua, adanya unsur perintah. Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan haruslah tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang ketiga yaitu adanya unsur upah. Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan suatu hubungan. Yang keempat yaitu adanya unsur waktu. Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau perundang-undangan yang telah disepakati. Dan selanjutnya yaitu tentang berakhirnya perjanjian kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja berakhir apabila 1. Pekerja buruh meninggal dunia. Kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang keempat, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu hubungan kerja. Sedangkan dalam pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja tidak dapat berakhir karena meninggalnya pengusaha
usaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan oleh penjualan, pewarisan, atau serta dengan cara hibah. Jangan lupa like dan subscribe postingan ini ya.